Saya lanjutkan. Inilah mengapa kemudian Indonesia melihat ASEAN sebagai mekanisme kolektif yang efektif untuk mengelola perbedaan dan mencegah rivalitas berubah menjadi konfrontasi. Untuk mempertebal ASEAN Centrality, relevansi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific perlu ditegaskan kembali sebagai suatu kerangka pengelolaan kawasan yang inklusif dengan ASEAN memegang kendali atas arah dan tata kelola kawasannya sendiri. Dan Indonesia siap bersinergi erat dengan keketuaan Filipina untuk memastikan kesinambungan agenda dan keberlanjutan inisiatif kawasan, termasuk penyelesaian Code of Conduct di Laut China Selatan yang sejalan dengan UNCLOS. Terkait Myanmar, Indonesia selalu konsisten mendorong penyelesaian yang berkelanjutan dan legitimate, bukan sekedar solusi instan yang justru memperdalam fragmentasi. Kita menyadari bahwa perkembangan situasi termasuk pelaksanaan pemilu di Myanmar menuntut pendekatan yang beyond business as usual. Koridornya adalah menciptakan ruang dialog yang inklusif dan membuka jalan bagi rekonsiliasi nasional. Dan Indonesia terus melakukan pendekatan ini melalui berbagai engagement dengan para pemangku kepentingan, termasuk dengan berbagi pengalaman secara konstruktif. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Wakil Menteri Luar Negeri, Bapak Arif Hafaz Hugroseno, yang terus secara aktif memonitor perkembangan khusus untuk isu ini. Di Pasifik, Indonesia tidak sekedar hadir karena geografi atau kedekatan sosial budaya, tetapi karena pilihan strategis. Indonesia adalah bagian dari Pasifik, dan Pasifik adalah ruang strategis bagi Indonesia. Kedekatan ini kita bangun sebagai kemitraan by choice, berorientasi masa depan dan selaras dengan 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebagai Menteri Luar Negeri, saya mendengar langsung pertanyaan di banyak meja perundingan multilateral. Ketika aturan sering dilanggar dan keputusan terlambat, apa manfaat multilateralisme bagi Indonesia? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sah, dan Indonesia tidak menghindarinya. Kita semua melihat sendiri bagaimana multilateralisme hari ini berada di bawah ancaman serius. Bukan karena nilai dasarnya yang keliru, tetapi karena arsitekturnya tertinggal dari realitas geopolitik, ekonomi, dan keamanan yang bergerak jauh lebih cepat. Dari pengamatan itu menjadi jelas bahwa multilateralisme adalah instrumen strategis untuk memperluas ruang bertindak di tengah menguatnya logika hard power dan memastikan survival tidak menjadi zero sum game. Indonesia tidak akan menggantungkan kepentingan nasional pada multilateralisme yang tidak bekerja. Namun Indonesia juga tidak akan menyerahkan masa depannya pada dunia tanpa aturan. Kita akan tetap berada di dalam sistem sambil mendorong perubahan dari dalam. Komitmen ini kita wujudkan secara konkret. Sepanjang tahun 2025, Indonesia mengikuti 10 pencalonan penting di berbagai organisasi internasional dan seluruhnya berhasil kita menangkan.
Ini bukan sekedar angka, tapi soal pengaruh dan dampak. Dan wujud kepercayaan kita terhadap prinsip-prinsip multilateralisme itu sendiri. Mulai tahun 2026, Indonesia memegang berbagai peran kepemimpinan penting. Indonesia melalui Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menjadi satu dari 3 negara anggota Dewan Auditor PBB periode 2026-2032. Dan ini bertepatan dengan momentum reformasi PBB. Pada 8 Januari yang lalu, Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Ini juga merupakan sebuah mandat yang akan kita jalankan secara imparsial, transparan, dan konstruktif. Di berbagai forum teknis, Indonesia juga memastikan kepentingan nasional diperhitungkan. Mulai dari standar keselamatan pelayaran di International Maritime Organization, hingga penguatan konektivitas pos dunia di Universal Postal Union,